Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Supastika. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Mataram. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Siklus 2 mata pelajaran PPKN pada kelas 9B SMP Negeri 50. Om Santi 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 Om. Udah bagus itu. Ya gitu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, apakah hari ini ada yang hadir? Ada. Atas nama? Isi sama? Apa alasan yang tidak hadir? Sakit. Sakit. Mari kita doakan semoga yang bersangkutan cepat sembuh dan cepat melaksanakan pelajaran seperti biasanya. Kemudian, sebelum pelajaran dimulai, mari kita untuk membangkitkan rasa semangat, mari kita sebut semangat dulu ya, biar pelajaran nanti bisa berjalan dengan lebih semangat dan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih semangat, semangat, semangat. Ya, sudah semangat semua ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bapak mengecek kebersihan kelasnya dulu. Kenapa Bapak mengecek kebersihan kelas? Karena dengan di kelasnya bersih, pembelajaran kita menjadi lebih nyaman, aman, dan tidak ada kendala. Kalau kelasnya kotor, otomatis pembelajaran menjadi tidak nyaman. Ya, cek dulu. Nah, bersih. Kemudian kesiapan anak siap untuk pelajaran ini? Siap. Dari segi mukanya anak sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pelajaran mulai, mari Bapak pengen mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Mari kita sepakati kesepakatan. Ada dua kesepakatan yang ini Bapak sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, dalam pembelajaran Bapak, kalau seandainya ada anak-anak yang bercanda dalam pelajaran Bapak, sanksinya apa? Kemudian yang kedua kesepakatannya, dalam pelajaran Bapak tidak boleh ada yang permisi secara bersamaan. Nah, sekarang kita sepakati dulu apa sanksi daripada yang pertama. Kalau seandainya dalam pelajaran Bapak ada siswa yang bercanda main-main, sanksinya apa? Pusat. Nah, kalau pusat berapa kali? 5 kali. Berarti pusat 5 kali. Nah, setuju? Itu yang kedua. Kalau dalam pelajaran Bapak misalnya bermisi secara bersamaan, apa sanksinya? Menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional kan banyak tuh, karena bebas memilih yang mana yang anak merasa mampu untuk melaksanakannya. Nah, pada hari ini materi yang kita bahas hari ini adalah tentang bab yang kelima, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, tujuannya peserta didik dapat menjelaskan makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan budaya. Dengan mempelajari tentang harmoni masyarakat Indonesia dalam keberagaman, Anda akan mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Yang pertama. Yang kedua, tujuan pelajaran adalah peserta dapat menjelaskan faktor penyebab masalah yang muncul dalam keberagaman. Karena dalam keberagaman itu pasti ada masalah-masalah yang muncul dengan adanya keberagaman. Negara Indonesia, negara yang istilahnya terdapat banyak sekali keberagaman.
Dari keberagaman itu akan muncul berbagai masalah konflik yang ada di Indonesia. Kemudian, nah, dalam pembelajaran Bapak kali ini, Bapak ada 3 step penilaian yang akan Bapak nilai. Yang pertama dari sikap penilaian, 3 penilaian. Pertama penilaian sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap, yang pertama sikap ya. Untuk penilaian sikap yang dinilai adalah keaktifan, kemudian bekerja sama, kemudian tanggung jawab. Nah, untuk sikap di sini keaktifannya di kelas anak aktif apa enggak? Yang kedua, bekerja sama dengan temannya apa enggak dalam menyelesaikan jawaban soal-soalnya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Anak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan daripada soal-soal yang. Kemudian ada nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan di sini ada nilai yang Bapak berikan kepada anak untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Bagaimana istilahnya, penilaiannya bagaimana. Kemudian ada nilai keterampilan. Nah, kalau nilai keterampilan di sini yang dinilai keterampilannya adalah ketepatan waktu, kemudian ketepatan hasil dari pekerjaan. Itu yang akan 3 penilaian yang akan Bapak berikan keterangan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi anak setiap sikap anak akan nilai keterampilan dan pengetahuannya akan dibagi. Nah, kalau pelajaran pada hari ini yaitu hal-hal seperti pada layar. Yang pertama, menyimak penjelasan atau menyimak video yang Bapak akan berikan nanti. Yang kedua, mengidentifikasi masalah bersama kelompok. Nanti Bapak akan memberikan masalah, anak akan mengidentifikasi masalah tersebut, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi dan diskusi. Setelah Bapak mengasih permasalahan, cari informasi banyak-banyaknya, kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya. Yang keempat, presentasi. Kemudian yang 5, itulah langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, pada hari ini Bapak akan menampilkan video materi yang berjudul tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Dari video ini anak-anak perhatikan baik-baik, simak baik video ini karena ini akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul nanti yang akan Bapak berikan kepada anak. Ya, perhatikan baik-baik video yang Bapak berikan. Video ini menyangkut tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam video ini akan ditampilkan berbagai macam permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia. Simak dengan baik video ini, kemudian setelah menyimak nanti akan diberi permasalahan untuk diselesaikan. Kita akan tampilkan videonya, perhatikan baik-baik ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik videonya. Pelajaran lingkungan Pancasila dan keluarga negara. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami mata pelajaran. Berdoalah dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi bab 5, yaitu tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Silakan simak terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Sudah sepatutnya kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena ditakdirkan dan dianugerahkan kondisi wilayah tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis yang berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Hal ini disertai dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang melimpah, baik dari daratan maupun dari lautan. Di samping itu, kondisi masyarakatnya yang mendiami wilayah Indonesia
memiliki keragaman suku bangsa, agama, suku, serta perbedaan golongan dalam masyarakat. Namun, keragaman itu merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan untuk memperkuat kejayaan dan keunggulan bangsa. Nah, pada rol ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia, serta faktor penyebab dan akibat permasalahan. Selain itu, juga akan kita kaji mengenai bagaimana upaya penyelesaian permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Coba kamu amati teman-temanmu di sekolah, apakah mereka berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda-beda? Jika ya, coba kalian cari tahu perbedaan apa yang kalian miliki. Tentunya perbedaan tersebut harus dijadikan sebagai keunikan dan menjadikan kalian bersatu. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula. Misalnya ada yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Dalam kehidupan ekonominya, masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengelola lahan milik mereka atau milik orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya, mereka menjual hasil olahan lahan mereka sendiri ke sekitar tempat tinggal mereka di kota. Demikian pula sebaliknya, masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat desa atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa. Misalnya, traktor yang digunakan untuk membajak sawah, mesin penanam padi, mesin penebar pupuk, semprotan hama, dan lainnya. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia tersebut tentunya melahirkan bermacam-macam status sosial, mulai dari mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena pada umumnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Tentunya hal tersebut merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. World Health Organization atau WHO memberi batas gender, yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Mereka merupakan para pejuang wanita penunjuk kesetaraan gender dalam perjuangan kemerdekaan. Tahukah kalian nama-nama pahlawan wanita tersebut? Dari manakah asal daerah mereka? Apa yang mereka perjuangkan dan bagaimana perjuangannya? Untuk menambah wawasan kalian, coba kalian ketahui atau cari dari berbagai sumber dan literatur. Jika kalian sudah mengetahuinya, tentunya walaupun kodrat mereka sebagai perempuan, namun semangat perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangat tinggi. Tradisi leluhur yang dianggap membelenggu bagi kaum wanita tempo dulu, nah berkat perjuangannya, walaupun sedikit demi sedikit sudah mulai ada kemajuan. Tentunya perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti halnya kaum laki-laki. Tetapi tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dari kodrat sebagai perempuan. Kesengajaan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan,
Mereka sama-sama memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Apakah kalian tahu, pergeseran nilai sosial budaya sangat mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Nah, sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintahan maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Nah, sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, atau sekretariat. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mereka sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, jika kita tadi sudah membahas keberagaman masyarakat Indonesia, maka tentunya ada permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia tersebut. Keberagaman di Indonesia baik sosial, budaya, ekonomi, dan gender tentunya membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Permasalahan tersebut jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, akan adanya keberagaman suku bangsa dan budaya tentunya akan berdampak negatif, seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Menurut Sidono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Bentrokan antar unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial, seperti kegoyangan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Beberapa hal yang dapat menjadi sumber masalah sosial, yaitu proses sosial dan bencana alam. Masalah sosial ini merupakan suatu kondisi yang dapat timbul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Lalu, di manakah letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Permasalahan dalam keragaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia di tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, tidak tercukupnya kebutuhan hidup, terutama makan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Lalu, di mana letak permasalahan dalam keberagaman gender? Dalam kehidupan sosial, kultur masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Selanjutnya, mengenai strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya, hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pihak terkait. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya adalah dengan menggunakan kearifan lokal. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Tentunya permasalahan ini harus mendapatkan perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara
dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Mempelajari atau menjalani pendidikan agama dapat mencegah, menyadarkan, atau menyaring budaya asing yang masuk pada budaya kita. Selanjutnya, pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Selanjutnya, berikut adalah strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender. Yang pertama, melalui program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Yang kedua, dengan meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkap kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah dengan membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Selain itu, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam berpartisipasi politik adalah dengan mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Selain itu, kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Kesetaraan perlu ditanamkan terlebih pada generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Dalam meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai generasi kasar, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain adalah dengan melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara mufakat dan mufakat. Salah satunya dengan cara membiasakan berdiskusi antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Selain itu, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai kebutuhannya. Adapun dalam arti luas yaitu pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dilakukan dengan tujuan agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim perusahaan yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, serta lokasi berusaha. Salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada siapa saja yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri mereka. Untuk menambah wawasan dan pemahaman kalian, coba carilah informasi tentang tokoh bangsa atau tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Kalian bisa mencarinya dalam berbagai sumber, misalnya di dalam buku di perpustakaan, internet, koran ataupun majalah, atau bisa juga dengan mencari tokoh masyarakat di daerah masing-masing dan melakukan wawancara dengan tokoh tersebut. Coba buatlah laporan biografi perjalanan hidupnya dalam upaya menyelesaikan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Jika sedang, nantinya kalian bisa presentasikannya di depan teman-teman kalian dengan bimbingan guru. Setelah kalian mempelajari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan gender, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari, apa manfaat mempelajari materi ini, apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan, kemudian apa tindakan lanjut dari pembelajaran hari ini. Coba tuliskan di dalam buku masing-masing, kemudian ungkapkan untuk nantinya akan kalian ceritakan di depan kelas. Tidak lupa juga ingin mengingatkan bagi kalian di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, silakan bisa dicek di playlist. Di sana sudah ada kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Untuk linknya nanti Ibu akan simpan di atas. Terima kasih juga untuk yang selalu mensupport akan terus berkembang.
Wassalamualaikum. Langsung jalan tayangan video tentang harmoni keberagaman masyarakat. Anak-anak kan sudah menyimak videonya, sudah menyimak dan mengamati videonya. Di sana ada materinya itu tentang harmoni keberagaman, ada sosial, ekonomi, kemudian gender. Itu materi yang terdapat pada videonya. Kalau orang menyimak itu pasti ingat tentang materi tersebut. Karena dengan menampilkan video yang Bapak tampilkan, nanti ada permasalahan-permasalahan yang anak-anak harus selesaikan. Permasalahan tersebut harus diselesaikan anak. Setelah menyimak nanti diamati, anak pasti tahu solusi apa yang menyelesaikan masalah yang Bapak berikan nanti. Setelah anak menonton, tadi anak kan sudah menonton videonya, kemudian mengamati videonya secara langsung. Nah, ada beberapa permasalahan yang harus anak selesaikan pada pembelajaran ini. Nah, sekarang sebelum permasalahan ini diselesaikan, silakan anak buat kelompok dulu. Untuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti setiap kelompok menyelesaikan permasalahan yang Bapak berikan. Diskusikan dengan teman kelompoknya, cari informasi sebanyak-banyak tentang permasalahan yang Bapak berikan. Boleh cari buku paket, boleh cari di internet, boleh cari sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang Bapak berikan. Kalau permasalahan tersebut nanti anak boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang buat di kelompoknya 4 sampai 5 kelompok dalam satu kelompok. Silakan. Diskusikan masalah yang akan Bapak berikan. Ya, diskusikan masalahnya, kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang ada pada LKPD yang ada. Di sini silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Internet boleh, buku paket boleh, dan lain sebagainya. Yang relevan dengan permasalahan yang Bapak berikan. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya, cari informasi sebanyak-banyaknya dari buku paket, dari internet, dan dari sumber lain yang relevan dengan tugas yang Bapak berikan atau masalah yang Bapak berikan. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya, cari informasi sebanyak-banyaknya dari internet, dari buku paket, dan dari sumber lain yang relevan. Juga silakan cari informasi sebanyak-banyaknya dari internet, buku paket, dan buku yang relevan dengan permasalahan ini. Silakan. Ada 5 permasalahan yang Bapak berikan kepada anak-anak. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya dari internet, buku paket, atau buku yang lain yang relevan dengan permasalahan yang Bapak berikan. Waktu permasalahan yang selesaikan adalah waktunya sekitar 40 menit untuk menyelesaikan daripada permasalahan ini. Setelah selesai masalah nanti baru ada presentasi dari kalian tentang permasalahan yang Bapak berikan. Silakan tanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan cari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang Bapak berikan. Waktunya Bapak kasih sampai selesai. Selesai baru ada hasil yang akan dipresentasikan. Ya, silakan kerjakan dulu.
Silakan tulis nama kelompoknya di depannya ya, 1 sampai berikutnya. Bapak kasih waktu sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan masalah ini. Waktu 40 menit maksimal ya, cuma 40 menit itu menyelesaikan masalah ini. Boleh cari internet ya? Boleh. Yang mau HP silakan buka internetnya. Ada nama permasalahan pabrikan, kita selesaikan itu. Ini kalau saya bukan jelas anaknya, dia namanya benar mencari informasi dan sebagainya. Benar informasi.
tuangkan pada LKPD-nya ya, tuliskan hasil diskusinya. Waktunya lah 5 menit. Ingat masing-masing kelompok siapkan seseorang untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan.
mempresentasikan hasil daripada diskusi yang kalian dapatkan dari teman-temannya. Ya, presentasi nanti perkenalkan nama kelompoknya. Biar teman-teman tahu juga. Ya, nanti untuk yang pertama maju boleh, kelompok 4 boleh maju duluan, kelompok saja boleh ya. Yang sudah siap presentasi nanti kelompok 1, kelompok 4 boleh. Yang sudah siap presentasi. Mesti kelompok 1, kelompok 4 boleh, kelompok 3 boleh duluan. Masing-masing kelompok Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyampaikan hasil diskusi beserta tanya jawabnya langsung. Ya.
Selesai? Belum? Kalau belum, Bapak kasih waktu lagi 3 menit. Ya, 3 menit sudah itu presentasikan hasil ya diskusi kalian. Lagi 3 menit aja. Ini batas waktu terakhir 3 menit. Setelah itu diskusikan, presentasikan apa yang kalian dapatkan, yang diskusikan dengan teman-temannya. Kemudian nanti presentasikan ke depan. Bapak kasih waktu per kelompok presentasi 5 menit beserta tanya jawabnya. Silakan kita selesaikan tugasnya karena waktu kita terbatas. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kelompok berapa yang sudah siap menampilkan hasil diskusinya, hasil daripada presentasi yang telah kalian diskusikan dengan temannya. Kelompok 4. Kelompok 4 Bapak kasih waktu 5 menit dari presentasi kemudian sampai dengan tanya jawab. Yang lainnya ingat, kalau ingin bertanya kepada kelompok 4 silakan tanyakan apa yang ditanyakan ya. Waktunya 5 menit. Sini ingat, perkenalkan nama kelompoknya dari kelompok apa beserta nama-nama kelompoknya. Waktunya 5 menit. Kelompok 4 terdiri dari 3D Alawak, 3D Yoga Dewasa, Kelompok Organisasi, 5D Indra Bintang. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Silahkan untuk faktor yang mengungkapkan keberagaman bangsa Indonesia. 2. Apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. 3. Mengapa keberagaman penting bagi bangsa Indonesia. 4. Mengapa budaya termasuk salah satu faktor penyebab masalah sosial. 5. Tentang beberapa hal atau unsur yang merupakan bagian dari sosial. Jawaban. Letak strategis wilayah Indonesia. Kondisi negara kepulauan. Perbedaan kondisi alam. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. 2. Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan. 3. Arti keberagaman bagi masyarakat Indonesia sebagai kekayaan budaya yang bermanfaat secara ekonomi untuk mengembangkan pengetahuan. Namun keberagaman sendiri akan berpotensi negatif bila tidak dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. 4. Aliran budaya yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing, sehingga gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing dapat memicu munculnya masalah sosial. Oleh karena itu, faktor budaya harus mendapatkan perhatian secara serius karena budaya suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakat. 5. Sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan, sistem masyarakat dan organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, sistem teknologi dan peralatan dan kesenian. Sekian dari kelompok saya. Ada yang ingin bertanya? Lalu presentasi dari kelompok 4. Dari 5 pertanyaan sudah diselesaikan dengan
Baik. Nah sekarang teman dari kelompok lain ada yang bertanya kepada kelompok 4. Ada waktunya 5 menit. Silakan coba. Dari kelompok berapa? Nah kelompok 3. Kelompok 3 silakan menanyakan kepada kelompok 4. Jelaskan akibat keberagaman masyarakat. Pertanyaan nomor 1 pertanyaan. Ya. Ada lagi pertanyaan kelompok lain? Silakan. Bapak kasih 2 pertanyaan satu kelompok. Silakan dari kelompok 1. Pertanyaannya. Apa yang terjadi jika masyarakat Indonesia tidak dapat menerima keberagaman Nah, yang ada? ya. Apa yang terjadi jika masyarakatnya tidak mau menerima perbedaan yang ada? Yang mengakui. Coba ulang pertanyaannya kelompok. Apa yang terjadi? Jika masyarakat Indonesia tidak dapat menerima keberagaman. Tidak dapat menerima keberagaman. Silakan tanggapi dulu dari kelompok 3. Satu, memicu Pertanyaannya apa pertanyaan kelompok 3? Jelaskan. jelaskan akibat keberagaman. Jelaskan akibat keberagaman yang ada di Indonesia. Silakan apa akibatnya keberagaman? Satu, memicu terjadinya konflik. 2, terjadinya perbedaan individu. 3, sering terjadinya benturan kepentingan. Ya, yang pertama terjadinya konflik. Yang kedua terjadinya kepentingan. Yang ketiga Sering terjadinya benturan kepentingan. Nah, itulah jawaban dari presentasi. Silakan dari kelompok 1 pertanyaan silakan ditanggapi. maka akan terjadi perpecahan pada masyarakat sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan menjadi rapuh. Yang akan timbul terjadinya perpecahan di dalam masyarakat oleh terjadinya perbedaan jika perbedaan itu tidak disikapi dengan sikap yang positif. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, beri tepuk tangan dulu. Nah, sebelum dilakukan dulu, mari kita tepuk semangat dulu ya, biar kita semangat kelihatannya pada hari ini masih kurang semangat pembelajaran hari ini. Silakan, tepuk semangat dulu, biar kita terus semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. Kita lagi sekali biar tepuk semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, bagus sekali berarti yang lebih semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, kelompok selanjutnya silakan. Yang sudah siap, Bapak kasih 55 menit. Kelompok 2, ya. Silakan presentasikan hasil daripada diskusi kelompok 2. Nah, silakan yang lainnya, kalau ada yang mau bertanya nanti silakan tanyakan apa yang ditanyakan waktu Bapak kasih 2 penanya ya. Karena waktunya terbatas 5 menit, Bapak kasih 2 penanya untuk menanyakan pada kelompok 2. Silakan presentasikan. Perkenalkan kelompok dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Maria Chandrawati dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari 2 kalian, Pemangati Ari Purnama, Sukari Febri, dan Purnama. Saya mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Nomor 1. Jelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia. Faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia yaitu letak strategis wilayah di Indonesia dan kondisi alam tanah air. Kemudian juga karena bentuk negara kepulauan, kemajuan transportasi dan komunikasi, hingga penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nomor 2. Apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan. Nomor 3. Mengapa keberagaman penting bagi bangsa Indonesia? Melalui keberagaman, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan dan menghargai keanekaragaman budaya yang dimiliki. Setiap suku dan daerah di Indonesia memiliki budaya yang beragam dan unik. Dalam hal ini, keberagaman menjadi sarana untuk mempertahankan dan merawat budaya dan warisan leluhur. Nomor 4. Mengapa budaya termasuk salah satu faktor penyebab masalah sosial?
beragama, nilai dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Nomor 3. Sebutkan beberapa hal atau unsur yang merupakan bagian dari sistem sosial. Yang pertama, unsur sistem agama, kepercayaan, religi, dan upacara keagamaan. Kedua, unsur sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ketiga, sistem pengetahuan. Keempat, unsur bahasa. Kelima, sistem mata pencaharian. Keenam, unsur dalam sistem teknologi dan peralatan. Ketujuh, unsur dalam kesenian. Nah, dari hasil presentasi dari kelompok 2 ada yang ditanyakan, ini kan saya jawab sekarang. Silakan, 2 penanya atau 1 penanya silakan. Dari kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 3 silakan. Kalau ada yang bertanya silakan tanyakan. Karena waktunya 5 menit, ya silakan. Apa manfaat menghormati keberagaman? Nah, pertanyaan yang pertama, apa manfaat menghormati keberagaman? Lagi 1 pertanyaan. Apa manfaat menghormati keberagaman? Lagi 1. Ada? Apa manfaat? Kan masih ada banyak pertanyaan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Manfaatnya apa? Yang itu udah tadi kan? Silakan coba. Jelaskan upaya mengatasi konflik akibat keberagaman di lingkungan Ah. sekolah. Ya. Ini yang kelompok 4 manfaat. Yang kelompok 1 pertanyaannya adalah Jelaskan upaya mengatasi konflik dalam sekolah. Nah, coba dulu yang pertama pertanyaan dari kelompok 4. Coba pertanyaan. Apa manfaat? Manfaat dari keberagaman apa manfaatnya? Yang pertama apa, yang kedua apa manfaat keberagaman? Pertama, menghindari terjadinya konflik dan perpecahan dalam suatu bangsa. Nah, terus kedua, tentu saja manfaat dalam keberagaman itu kan banyak sekali ya. Dengan ada keberagaman kita bisa menghormati sesama perbedaan yang ada. Di Indonesia diakui ada 6 agama yang ada. Berapa? 6 apa 5? 6 yang diakui. Setiap agama mempunyai pasti perbedaan sendiri. Dengan ada perbedaan, pasti ada yang istilahnya saling menghormati. Ada istilah pasti ada. Itu ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menyikapi perbedaan yang ada di sekolah? Pertanyaan apa? Jelaskan Upaya mengatasi perbedaan yang ada di sekolah. Upaya mengatasi perbedaan yang di sekolah apa? Satu apa? Pertama, menghargai setiap pandangan yang muncul. Kedua, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Ketiga, tidak membedakan anak. Ya, menghormati perbedaan, mengatasi konflik yang ada di sekolah dan ada keberagaman itu pertanyaannya. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, tidak menjelek-jelekan suku, agama, ras atau golongan yang ada di sekolah. Karena dalam satu sekolah ini kan pasti ada perbedaan. Ada istilahnya hidup kita kan ada 6 agama yang diakui. Pasti dalam satu sekolah itu pasti ada perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu dengan cara saling menghormati, saling menghargai. Kalau sudah itu diterapkan, tidak mungkin terjadi konflik di dalam sekolah. Ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok berapa kelompok 2 ya? Silakan kembali ke tempat. Itu penangan dulu. Baru 2 kelompok yang mempresentasikan hasil kelompoknya. Dari 2 kelompok itu sudah dapat mendiskusikan permasalahan atau menganalisis permasalahan yang ada dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sekarang kelompok berikutnya, Bapak kasih waktu 5 menit. Kelompok berikutnya, apa lagi 2 kelompok belum? Silakan presentasi. Yang lainnya, kalau mau bertanya silakan bertanya pada kelompok
yang akan tampil nomor 1. Silakan. Siapa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 1 yang terdiri dari Kadek Ayu Saraswati dan Ibu Putu dari Octavian. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. 2. Apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan kepercayaan dan antar golongan. 3. Mengapa keberagaman penting bagi Indonesia? Arti keberagaman bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai kekayaan budaya yang bermanfaat secara ekonomi untuk mengembangkan pengetahuan, namun keberagaman sendiri akan berpotensi negatif bila tidak dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. 4. Mengapa budaya termasuk salah satu faktor penyebab masalah sosial? Karena kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing, sehingga gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing dapat memicu munculnya masalah sosial. Oleh karena itu, faktor harus mendapatkan perhatian secara serius. Faktor budaya harus mendapatkan perhatian secara serius. Karena kebudayaan suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakat. 5. Sebutkan beberapa hal atau unsur yang merupakan bagian dari sistem sosial. 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. 2. Sistem masyarakat dan organisasi masyarakat. 3. Sistem pengetahuan. 4. Sistem bangsa. 5. Sistem teknologi dan perawatan. 6. Sistem pengetahuan. 7. Sistem kesenian. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Sudah presentasi dari kelompok 1. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Maksimal 2 pertanyaannya karena waktunya terbatas 5 menit. Silakan 2 pertanyaan. Silakan nomor 2. Sebutkan bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua silakan. Bentuknya lagi. Bentuk keberagaman di Indonesia. Yang kedua. Ayo silakan. Pertanyaan tentang keberagaman banyak sekali. Silakan. Yang kedua bentuk keberagaman yang kedua. Silakan. Jelaskan akibat keberagaman masyarakat. Nah, yang pertama bentuk keberagaman. Yang kedua akibat dari keberagaman tersebut. Nah, pertama silakan bentuk keberagaman. Yaitu suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan bahasa daerah. Untuk keberagaman ada suku bangsa, adat istiadat, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Untuk keberagaman itu ada banyak ya. Ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita menghormati bentuk keberagaman Indonesia? Negara saling menghormati, tidak membeda-bedakan. Kita hidup di Indonesia ini hidup dengan keberagaman kebudayaan yang. Pertanyaan kedua apa tadi? Jelaskan akibat keberagaman masyarakat. Dengan adanya keberagaman apa akibatnya? Kan itu. Nah, yang pertama apa akibatnya dengan keberagaman? 1. Memicu terjadinya konflik. 2. Terjadinya perbedaan individu. 3. Sering terjadinya benturan kepentingan. Ya. Yang pertama, dengan adanya perbedaan akan terjadinya pemicunya konflik antar golongan, antar daerah,
Kalau perbedaan itu tidak disikapi dengan hal positif, tidak saling menghargai, akan timbul suatu yang namanya perselisihan. Nah, kalau tidak saling menghargai, tidak saling mengerti, akan timbul suatu konflik antar masyarakat yang ada di Indonesia. Nomor 2, apa jawabannya? Memicu terjadinya konflik Enggak. perbedaan individu. Oh, perbedaan individu. Setiap individu punya perbedaan tersendiri. Setiap orang punya perbedaan, tidak mungkin sama. Punya keinginan yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Bagaimana kita menghormati perbedaan tersebut? Kalau sudah saling menghormati, pasti akan tidak terjadi perselisihan. Nah, berikut untuk kelompok 1. Nah, kelompok terakhir mana ya? Kelompok 2. 3 ya, kelompok 3. Bapak kasih waktu 5 menit sama dengan kelompok yang lainnya. Kemudian beri 2 pertanyaan. Silakan dari pertanyaannya. Lu. Perkenalkan, saya Madani ini dari kelompok 3 yang terdiri dari Nona Desi Wintari, Nilo Putri Suartini, Ibu Juliana, Ibu Agus Alam Bunga. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Jelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia. Faktor yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia. Pertama, letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. 4. Penerimaan masyarakat terhadap keberagaman. 2. Apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Keberagaman bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan. 3. Mengapa keberagaman penting bagi bangsa Indonesia? Arti keberagaman bagi masyarakat Indonesia sebagai kekayaan budaya yang bermanfaat secara ekonomi untuk mengembangkan pengetahuan. Namun, keberagaman sendiri akan berpotensi negatif bila tidak dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Mengapa budaya termasuk salah satu faktor penyebab masalah sosial? Karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Sebutkan beberapa hal atau unsur yang merupakan bagian dari sistem sosial. 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. 2. Sistem masyarakat dan organisasi masyarakat. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Sistem teknologi dan peralatan. 6. Sistem pengetahuan menuju kesenian. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Nah, kita presentasi dari kelompok 3 ya. 3 kedua. 3. Sekarang Bapak kasih 2 penanya untuk kelompok 3. Ya kan? Berkaitan dengan keberagamannya. Ya kan? Nah, silakan kelompok berapa? 2. Silakan. Pertanyaannya jangan sampai sama dengan yang tadi ya. Jelaskan upaya mengatasi konflik akibat keberagaman di Nah, masyarakat. upaya mengatasi konflik. 1. Menghargai Bentar, baru 1. Bentar, 1 pertanyaan. Itu pertanyaan lagi. Apalagi ada 1 pertanyaan, silakan. Upaya mengatasi konflik, misalnya dalam masyarakat, dalam sekolah. Ayo, silakan 1. Kelompok 1. apa manfaat menghormati keberagaman? Manfaat menghormati keberagaman. Yang pertama tadi pertanyaannya upaya penyelesaian konflik ya. Penyelesaian konflik upaya itu. Pertanyaan nomor 1 pertanyaannya. Coba ulang dulu kelompok
menuntut. 2. Mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. 3. Tidak membedakan teman. 1. Menghormati, menghargai pandangan. 2. Mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Menghormati peraturan. 3. Tidak membedakan teman. Ya, terus sekali. Yang pertama, saling menghormati, saling menghargai. Saling menghormati itu pasti akan tidak terjadi konflik dalam sekolah maupun dalam masyarakat. Nah, kalau kita menghormati orang, kita pasti dihormati. Yang kedua, pertanyaannya, Apa manfaat menghormati keberagaman? nah, manfaat dari keberagaman apa manfaatnya? Menghindari terjadinya konflik dan perpecahan dalam suatu bangsa. Ya, manfaat dari keberagaman adalah menghindari konflik atau perpecahan yang ada dalam. Sebenarnya manfaatnya sangat banyak keberagamannya. Dengan ada keberagaman, kita menjadi lebih tahu perbedaan yang ada di Indonesia. Karena setiap kebudayaan punya perbedaan atau kebudayaan yang berbeda atau ada istilah yang berbeda. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak untuk tangannya untuk kelompok. Nah, dari diskusi tadi, Bapak lihat semua sudah bisa menyelesaikan daripada permasalahan-permasalahan yang Bapak berikan kepada anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, ada di sini kuis dulu, kuis. Untuk mengingatkan kembali dari anak-anak kuis. Yang pertama, kuisnya sebutkan dua bentuk keberagaman yang ada pada masyarakat. Yang kedua, sebutkan 2 contoh permasalahan dalam keberagaman. Nah, coba pikirkan dulu. Siapa yang bisa, silakan. Ada 2 kuis atau pertanyaan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, sebutkan 2. Atau anak-anak punya lebih, jawaban silakan. Kalau kedua, 2 contoh juga kalau punya lebih, contohnya silakan. Boleh lebih dari 2. Untuk mengingat kembali, silakan. 2 bentuk keberagaman yang ada di masyarakat. Suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, bahasa, daerah. Ya. 2 bentuk keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sudah keberagaman yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Dari berbeda suku, ada suku Bali, ada suku Jawa, dan banyak suku-suku lain yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan 2 contoh permasalahan keberagaman. Dengan adanya keberagaman pasti ada masalah. Lebih dari 2 contohnya silakan. Apa? Silakan. Ya, kalau ada 2 contoh permasalahan pasti ada permasalahan yang ada pada keberagaman. Ada konflik antar golongan, konflik antar suku. Karena setiap masalah itu pasti ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan keberagaman? Karena kita hidup di Indonesia ini tidak luput dari yang namanya perbedaan. Dari perbedaan itu pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Nah, sekarang simpul. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi dari perbincangan video dari awal tadi sampai pembelajaran yang akan berakhir, ada yang bisa menyimpulkan. Nah, dari simpulan tadi, ada yang bisa menyimpulkan atau merangkum, menyimpulkan materi yang tadi Bapak tampilkan dari videonya, dari penjelasan Bapak sedikit, ada yang bisa menyimpulkan. Silakan, Pak. Namanya siapa? Juliani. Ya, Juliani. Silakan Bapak simpulkan dulu. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang terbesar di seluruh tanah air. Permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia sangat kompleks.
Faktor penyebab munculnya permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikis. Permasalahan gender pada masyarakat Indonesia berupa isu-isu, namun berkaitan dengan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan masyarakat. Nah, itulah kesimpulan dari teman kalian. Nah, kesimpulannya di sini adalah kesimpulan apa? Kesimpulan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya yang tersebar di seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya keberagaman pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Permasalahan tersebut apabila tidak disikapi dengan hal yang positif akan terjadi konflik. Bagaimana kita mencegah konflik tersebut? Dengan cara saling menghormati, saling menghargai antar suku yang ada di masyarakat. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, dan yang lainnya. Setiap budaya atau budaya atau agama mempunyai perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana kita menghormati budaya tersebut? Bagaimana kita menghormati keberagaman tersebut? Kalau kita sudah menghormati keberagaman kebudayaan, tidak mungkin akan terjadi konflik dalam masyarakat. Nah, itulah sedikit rangkuman dari materi yang Bapak tadi sampaikan dari tayangan video, dari materi yang Bapak jelaskan sedikit tadi. Nah, itulah rangkuman atau istilah kesimpulan yang Bapak berikan. Nah, kemudian dari sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah tidak menyenangkan? Kemudian bagaimana metode yang diberikan? Apakah menarik? Mudah-mudahan untuk selanjutnya Bapak bisa meningkatkan lagi tentang cara Bapak mengajar dan cara Bapak akan melakukan nanti. Nah, untuk PR pada hari ini, PR-nya silakan kerjakan pada halaman 41 pada buku paket. PR-nya kerjakan pada buku paket halaman 41. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita lanjutkan ke materi yang berikutnya ya, materi tentang yang lebih tentang bab yang berikutnya. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk lebih semangat dulu ya. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita tepuk semangat dulu biarpun sudah berakhir kita tetap semangat. Nah, tepuk semangat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Kita lanjutkan minggu depan. Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang.